Jadi di dalam paparan ini saya mencoba menjelaskan tentang kriteria baru terkait dengan the right of self-determination, hak menentukan nasib sendiri bagi sebuah masyarakat. Ya, ada kalimat remedial succession. Menurut konsep ini, the right to self-determination di luar konteks dekolonisasi dapat dibenarkan jika tidak tersedia upaya memulihkan atau upaya pemulihan atas pelanggaran HAM selain melalui cara pemisahan wilayah. Ya, namun ICJ dalam advisory opinion pada kasus Kosovo tidak mengendorse norma-norma baru ini. Dalam perdebatan, ya, tetapi kemudian ketika isu Kosovo di UN atau di PBB itu menjadi kontroversial, kemudian PBB meminta advisory opinion kepada Mahkamah Internasional. Ya. Itu hal-hal yang mungkin perlu saya jelaskan di sini ya. Indonesia juga telah memenuhi kewajiban penghormatan terhadap internal self-determination. Karena ya, tetap menghormati otonomi khusus Papua melalui undang-undang yang dulu itu nomor 21 tahun 2001 dan sekarang ada undang-undang lagi ya kalau tidak salah itu tahun 2020 atau 2021 yang tujuannya adalah the main purpose adalah mewujudkan keadilan, supremasi hukum, pengamatan atau penghormatan dan pelindungan HAM, dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua sama dengan rakyat Indonesia di wilayah lainnya, di provinsi lain. Dan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan otonomi khusus tersebut dilakukan selalu secara kontinu, sustainable, melalui rencana pembentukan undang-undang baru dan juga rencana pembangunan jangka panjang dari yang Indonesia sekarang telah memasukkan pembangunan wilayah Papua dan wilayah lain dalam RJPM ya, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hukum internasional secara singkat ya telah menegaskan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai forum, baik forum bilateral dengan Belanda, baik forum PBB yaitu New York Agreement yang difasilitasi oleh UN Secretary General, telah menetapkan bahwa Papua is an integral part of Indonesia. Adalah bagian integral dari NKRI sejak NKRI lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan pelaksanaan Papua itu merupakan solusi jalan tengah oleh kedua negara, Belanda dan Indonesia, ya, yang kemudian dilaksanakan melalui Papua tahun 69 dan hasil Papua dilaporkan kepada sidang majelis umum PBB dan diterima dengan baik. Bahkan jajaran PBB ketika itu mengirimkan duta besar Ortiz ya mewakili PBB yang menyaksikan pelaksanaan daripada Papua di wilayah Papua. Ketika itu Irian dan Papua namanya. Jadi Papua 69 sesungguhnya merupakan proses penyelesaian konflik bilateral saja antara kedua negara. Ya. Dan akhirnya kedua negara sepakat menyatakan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Dan Papua integrasi Papua merupakan masalah internal Indonesia dan bukan merupakan bagian dari proses atau mekanisme self-determination dari sebuah non-self-governing territories. Karena Papua tidak pernah tercatat di dalam list
Komite Dekolonisasi PBB, ya, karena Komite Dekolonisasi PBB itu dalam sidangnya selalu membahas bagaimana wilayah tersebut merdeka, karena ditinggalkan oleh penjajahnya dan dia terlunta-lunta, tidak bisa merdeka. Ada Komite Dekolonisasi, dan Komite Dekolonisasi itu tidak menyebutkan sama sekali atau tidak membuat list tentang Papua yang belum merdeka. Kalau Timor Leste memang dulu belum merdeka karena itu miliknya Portugal.